Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dalfa Atia Zahra dengan NIM 248620630062. Pernahkah kita bayangkan bagaimana rasanya belajar di sekolah dengan fasilitas yang sangat terbatas? Di saat sebagian siswa sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih, tetapi masih ada loh anak-anak Indonesia yang harus belajar dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan nyata dalam satuan pendidikan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang terjadi di salah satu sekolah yang berada di Indonesia dengan nama SDNX. Oke, kita masuk ke dalam permasalahannya. Permasalahan ini bukan sekedar opini, melainkan berdasarkan fakta di lapangan yang dilaporkan bahwa kondisi sekolah ini sudah sangat memprihatinkan. Ruang kelas sekolah ini juga hanya disekat menggunakan salah satu triplek sederhana saja. Bahkan mereka tidak memiliki fasilitas penting seperti perpustakaan, ruang UKS, maupun tempat ibadah. Bayangkan, bagaimana sih siswa bisa belajar dengan nyaman jika ruang kelas saja tidak memadai? Oke, tidak hanya itu, sekolah ini juga ternyata tidak memiliki akses internet sama sekali. Padahal, di era digital seperti sekarang, internet bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam pembelajaran. Banyak ya, pembelajaran yang harus menggunakan internet. Misalkan, kita harus mengakses salah satu buku, ternyata buku itu adanya di website ataupun di mana, tetapi mereka tidak mempunyai internet, jadi mereka tidak bisa membuka akses tersebut. Kondisi ini diperparah juga dengan minimnya bantuan yang diterima sekolah. Menurut laporan, sejak tahun 2006, sekolah ini dilaporkan belum mendapatkan fasilitas tambahan yang memadai. Jika kita melihat lebih luas, kasus ini ternyata bukan hanya terjadi di satu sekolah saja, tetapi masih banyak sekolah di Indonesia yang mengalami keterbatasan serupa, terutama di daerah terpencil dan daerah tertinggal, kayak contohnya di pedalaman ataupun di daerah-daerah yang emang masih disebutnya tuh desa gitu ya. Oke, dari permasalahan tersebut terjadi adanya dampak dari permasalahan ini sangat besar. Dampaknya tuh bukan berimpact kepada siswa saja, tetapi kepada guru-gurunya juga. Siswa tidak mendapatkan fasilitas belajar yang layak, sehingga proses pembelajaran mereka menjadi kurang efektif. Mereka juga tertinggal dalam penggunaan teknologi, yang seharusnya mereka itu menjadi bagian dari pendidikan abad ke-21, yaitu pendidikan yang menopang kepada teknologi. Akibat dari permasalahan tersebut, kesempatan mereka untuk berkembang menjadi tidak sama antara siswa di daerah perkotaan dengan siswa-siswa tersebut. Tetapi tidak hanya siswa saja yang mengalami dampaknya, guru-guru pun juga mengalami dampaknya. Guru juga menghadapi tantangan besar. Mereka juga kesulitan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Kayak mereka juga keterbatasan fasilitasnya. Tanpa teknologi, pembelajaran pun menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Jadi, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kesenjangan pendidikan akan semakin melebar. Siswa di daerah-daerah terpencil akan semakin tertinggal dibandingkan dengan siswa yang berada di kota-kota besar, dan pada akhirnya hal ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait dengan peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan akses internet, serta penyediaan fasilitas belajar. Itu pun harus menjadi prioritas utama dalam solusi tersebut. Selain itu, pelatihan bagi guru juga sangat penting agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang. Oke, sebagai penutup, kasus di SDNX ini menjadi gambaran nyata bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak,
tanpa terkecuali dan dimanapun mereka berada. Mari kita bersama-sama peduli dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.